Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan bersuara dan berpikir. Buka mata Anda, buka telinga Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya dan yang di DE Podcast Beyond the Limits. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa lagi. Seorang tokoh pemuda yang saat ini namanya sudah dielulukan sebagai salah satu calon Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi. Beliau putra asli kelahiran Perlak, 12 Juni 1997, yang tentunya belum menikah. Bagi teman-teman yang mau mendaftar boleh nih. Oke. Di depan kita sudah ada salah satu anggota atau caleg DPRA dari Partai PAS, Saudara Rizky Maulizar. Ya, makasih Bang Darwin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah sehat. Semoga kita juga sehat semuanya ya dalam melancarkan aktivitas-aktivitas kegiatan masing-masing. Kalau tentunya di kami kegiatan-kegiatan politik Sudah mulai jalan nih Bang, berarti Bang ya? Udahlah. Begitu tank tanggal 28 langsung gerak nih. Insya Allah Bang Darwin. Oke. Jadi kehadiran Abang di sini, yang pertama yang ingin kita jelaskan adalah tokoh pemuda itu juga memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki pemikiran bagaimana untuk memajukan Aceh. Terkait politik nih Bang, yang selama ini udah Abang jalankan ini, ada nggak Bang gambaran singkat tentang pengalaman politik Abang sebelum Abang mau atau ingin menjadi salah satu caleg DPRA nih Bang? Baik, terima kasih Bang Darwin, terima kasih kepada teman-teman tim DE Entertainment yang telah mengundang kita untuk hari ini mengajak ngobrol seputar tentang politik ya, yang mana ini berlandaskan sebelumnya daripada masa yang lalu. Iya. Apa hal yang menjadikan kita untuk coba masuk ke dalam politik ini ataupun mengambil peran sebagai status caleg dari kita. Yeah. Memang sebelumnya di usia yang masih relatif sangat muda, tentunya kita memang tidak mempunyai pengalaman yang sangat jauh, tapi kita juga pastinya telah memiliki pengalaman yang sangat dalam. Dalam periode-periode yang lalu, dalam masa kepemiluan politik, entah itu dalam kepemiluan eksekutif, pemilu eksekutif maupun legislatif, sebenarnya kita di sini sudah pernah bergabung berpartisipasi baik secara relawan maupun secara tim ses, sehingga beragam dari hal-hal yang pernah kita jalani ini menjadikan modal dasar pengalaman politik. Tapi informasi yang saya dapat juga dari teman-teman nih, Abang pernah jadi salah satu tim ses dan menjadi salah satu TA ya, untuk salah satu DPRA yang sekarang duduk di Komisi DPRA Aceh. Sebenarnya bukan demikian. Kalau kita perlu luruskan, benar kita pada masa yang lalu pernah mendukung salah satu kandidat yang mana hari ini sedang menjabat. Yang namun di masa waktu itu kita pernah membuat komitmen bersama. Komitmen bersama yang mana secara kelembagaan, karena kita bergerak pada rotasi lembaga sosial yang sering disebut GAMS Aceh, Gerakan Anak Sosial nih Bang. Dan alhamdulillah dalam kelembagaan tersebut saya dipercayakan oleh teman-teman untuk memimpin atau menjabat sebagai ketua. Dalam hal ini pastinya kita mempunyai tanggung jawab yang pertama. Berarti sebatas ketua relawan ya? Kalau informasi TA tenaga itu bukan ya. Lalu dalam hal itu komitmen ini kita lakukan bersama. Kita kumpulkan semua teman-teman. Di sini ada salah satu dari teman anggota kita bertanya bagaimana kami dalam tanda kutipnya adalah GAMS kalau
si kandidat tersebut menang. Ya. Jadi si kandidat ini mengatakan kalau seandainya menang maka salah satu dari pihak GAMS ikut mendampingi beliau sebagai TA. Itu tidak dijanjikan. Tidak ada komitmen. Tidak ada, cuma secara lisan. Namun di tengah jalan kami menyampaikan kembali. Bagaimana nih? Setelah kompetisi itu berlangsung, ya kan, teman-teman mempertanyakan itu dan si kandidat tersebut yang udah menjadi anggota DPRA memang bertanggung jawab. Cuman melihat kepada dari teman-teman yang lain mungkin saat itu yang layak untuk diajak, yang mudah untuk memahami sirkulasi banyak hal, kebetulan itu saya. Berarti dasar pengalaman politik kalau kita bilang untuk porsi anak muda nih Bang. Abang mendeklarasikan diri sebagai ketua GAMS Aceh atau Gerakan Anak Muda Sosial yang lumayan viral juga sih, apalagi pernah mengundang salah satu tokoh pemuka agama, penceramah ternama yaitu Ustadz Abdul Somad. Saya rasa pengalaman-pengalaman tersebut nggak bisa dikategorikan sebagai pengalaman yang biasa-biasa saja, Bang. Apalagi Abang sudah pernah menjadi atau mendampingi salah satu DPRA untuk bagaimana mereka berbuat kepada Aceh Timur, dan sudah nampak ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di Aceh Timur juga, termasuk dalam gerakan seni, budaya, adat, dan keagamaan itu sudah pernah Abang lakukan. Saya yakin Abang dengan pengalaman itu, Abang bisa meraih suara nih nantinya. Bagaimana Abang ngerebut suara-suara milenial, karena ini Abang kan masih kategori milenial nih. Kategori milenial. Gen Z ya. Gen Z. Gimana nih porsinya tuh, keyakinan Abang dengan pengalaman Abang itu bisa mendapat suara. Nah, kembali kepada peta dan data. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara politik secara umum, ini hanyalah peralihan kekuasaan. Benar. Di dalamnya di sini ada hak ataupun ada jatah. Benar. Ada orang tua, ada yang menengah, ada anak muda dari berbagai lintas sektor, lintas keagamaan, akademik dan lain-lainnya. Jadi hari ini kita hanya mengambil jatah peran kita saja sebenarnya sebagai milenial. Sebagai milenial. Jadi coba kita bayangkan hari ini dalam situasi kondisi parlemen legislatif Aceh, ada banyak pandangan di situ. Di sana anak muda nggak ada. Yang mengaku muda banyak. Tapi relatifnya yang memang benar-benar memiliki kepemahaman kepemudaan ini kurang Bang. Kurang. Ini kan ada regenerasi. Katakanlah di tahun 90-an ke bawah yang merasa dirinya kelahiran di tahun 90. Ini nggak masuk lagi ke dalam kategori Gen Z. Enggak Bang. Jadi dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkaran era 20 tahunan ke depan hari ini. Regenerasi ke depan ya Bang. Tahun 2020 hingga 2023 ini. Ini 20 tahun loh. Iya. 4 periode. Jadi kalau kita mau mengupgrade diri, maka butuhlah hari ini pemikiran-pemikiran yang energik, yang mana sesuai dengan peradaban zaman. Berarti bisa dikategorikan menurut Abang, opini Abang ini, yang tua-tua udah saatnya pensiun lah ya? Enggak. Untuk Aceh enggak? Jadi kita nggak mengatakan pensiun, cuma di sini kan ada ruang. Ada ruang, mengisi kekosongan itu. Iya, gitu. Kita nggak mengatakan yang tua harus pensiun. Enggak. Karena dalam mengambil sebuah keputusan, pertimbangan yang paling mendalam itu ada di orang tua. Pengalaman. Orang tua yang lebih paham. Kita yang muda-muda ini coba untuk meneroboskan ide, menawarkan gagasan. Seterusnya, ada filter-filter yang mana sekurang-kurangnya kita ini nggak bakal mungkin menguasai sepenuhnya. Bukan berarti Abang yang muda masuk ke ranah legislator ini untuk merubah secara full, tapi Abang untuk mengambil porsi aja gitu. Porsi milenial Gen Z jatah ya. Perlu kita ketahui, belum lagi kalau kita bicara spesifiknya Aceh Timur. Ya. Kita di sini di Aceh Timur dengan jumlah masyarakat hampir 400.000 jiwa, dengan angka nominasi pemilih 296.000 pemilih. Iya. Itu 65, sekian persen, 60, sekian persen itu merupakan generasi milenial. Ya, 30 ke bawah Bang 30 ke bawah. Jadi hajat mereka hajat pemuda ini lebih besar. Berarti Abang bisa ngeklaim bahwasanya Abang ke situ itu mau menyampaikan hajat porsi milenial tadi berarti. Ya, pastinya begitu. Pastinya begitu ya. Karena kenapa? Kembali kepada pengalaman dasar.
seperti yang kita sampaikan di awal tadi, pernah kita berada hari ini di posisi sebagai pembantu pihak-pihak tersebut. Dalam menjalankan visi misi, dalam berbuat kepada masyarakat. Visi. Kita udah coba menyampaikan, kita udah coba merumuskan dengan baik, yang mana berbagai gagasan, ide, tentunya kita nggak mungkin sembarangan dong untuk menyampaikan gagasan ini, ataupun ide-ide terobosan ini, ataupun gerakan-gerakan perubahan kepada dalam konteks kepemudaan, nggak mungkin sembarangan. Cuma hari ini ketika kita menyampaikan itu kepada orang yang tidak memiliki kepekaan itu, nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Makanya abang mau ngambil porsi itu ya. Ini tugas kita, tantangan kita hari ini. Belajar pengalaman nih bang. Abang kayaknya ada sering kita lihat tuh di media massa juga. Abang termasuk sering juga ikut rapat paripurna DPRA, walaupun sebagai peserta dan semacamnya. Setidaknya abang udah memiliki pandangan tersendiri nih, bagaimana lobby legislasi ini untuk kemajuan Aceh, bagaimana program-program mereka itu bisa dijalankan. Ada nggak kekurangan yang abang dapatkan berdasarkan pengalaman abang itu, dan mungkin abang punya misi krusial bagaimana merubah pandangan tersebut bang? Karena kalau kita berbicara milenial sih di Aceh, jangankan kita bilang untuk secara keseluruhan bang, itu seolah-olah milenialnya hanya sebagai penumpang bahkan dimanfaatkan untuk politik, untuk ya kepentingan mereka ini bang. Kemenangan. Ada nggak nih bang visi misi atau misi yang krusial abang ini untuk merubah tatanan tersebut nih bang? Ada, yang terutama sekali begini. Ketika kita mencoba, syukurnya terhadap diri kita hari ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kesempatan untuk kita masuk dalam wilayah itu sebelumnya, walaupun bukan kita sebagai orang yang memiliki keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan. Minimal kita penonton, tapi yang kita nonton ini adalah film yang nyata di depan mata. Nah, banyak ketimpangan-ketimpangan regulasi yang terjadi. Sebenarnya dalam tata tertib aturan DPR Aceh itu yang telah dirumuskan oleh tim perumus tatib pada masa lalu, di sini telah dijelaskan bahwa setiap komisi sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing itu diharuskan untuk membuat kanun atau revisi kanun Aceh minimal 1 kanun per tahun. Entahlah di situ terkait tentang kewenangan Aceh. Apapun lah bang. Yang penting komisinya masing-masing itu ada. All include. Nah, bicara mengenai tentang wilayah regulasi, ini kan kita banyak hal. Ada aspek regulasi, pengawasan, anggaran. Ini kita masuk wilayah regulasi. Regulasi ini sebenarnya kita perlu menyesuaikan dengan rancangan-rancangan kanun yang baru, tapi juga perlu merevisi rancangan-rancangan kanun yang lama. Kenapa demikian? Penyesuaian ini masalahnya adalah hari ini teman-teman di DPR hari ini sepintas penglihatan kita, kanun asal jadi sesuai kepentingan. Sesuai kepentingan. Memang nilai-nilai transaksional di sini kurang dalam perumusan kanun. Transaksional dalam kategori? Tanda kategori hitam. Pemikiran hitam. Nah, di sini kurang. Kalau kita melihat cross check, di sini kurang. Tapi justru karena transaksional ataupun kepentingan secara objektif yang demikian ini kurang, sehingga kepekaan dan kepeduliannya pun nggak ada. Tapi kita nggak membenarkan kepentingan transaksional itu bagus ya. Kami tidak membenarkan itu. Tapi kan kos politik besar bang. Dan itu memang hal yang bukan di sini. Ini bukan di sini. Yang kita perlu hari ini adalah katakanlah kita fokus kepada dana Otsus Aceh. Otsus Aceh yang mana sejak tahun 2022 ini hanya berkisar 1%. 1%. Hingga 2027 selesai. Di masa akhir selesai. Kita mengambil tantangan politik hari ini sebagai caleg. Ini tantangan yang paling besar daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, masalah regulasi. Coba seandainya, karena kita ini telat sadar karena faktor telat lahir. Kan gitu. Tapi hari ini kan nggak ada yang menurut kita ini harus sebagaimananya telat dan kita tidak ada jalan keluar. Nggak, masih ada. Kita masih ada kesempatan untuk merubah ini. Dan itu keinginan abang dan tujuan abangnya nih. Itu pasti. Coba hari ini kita berpikir bahwa seandainya 8 triliun per tahun otonomi daerah khusus, otonomi khusus Aceh. Untuk 23 kabupaten kota. Untuk 23 kabupaten kota dan provinsi Aceh. Seandainya
dalam pengalokasian anggaran-anggaran itu yang dirumus oleh DPRA ataupun yang disetujui, yang dirumus oleh pemerintah Aceh ataupun yang dibahas dan disetujui oleh DPRA, coba kita mencoba fokus kepada hal-hal yang bersifat ekonomi produktif ataupun kebijakan-kebijakan yang bersifatnya ekonomi yang memberikan hasil multiplier effect. Itu bisa. Ada nggak? Nggak. Kalau ada pun Bang, nggak mungkin kan kita kan udah berapa kali 5 tahun berturut-turut ya? Iya. Provinsi termiskin ya. Dengan angka. Ini masalahnya kan? Ini masalahnya. Nah, jadi sedikit kita tambahkan. Masalahnya di sini hari ini. Jadi dalam uang Otsus Aceh ini, ini kita tidak menafikan bahwasanya alokasi anggaran-anggaran itu tidak bermanfaat. Enggak, kita nggak menafikan itu. Ada sebahagian yang harusnya lebih dimanfaatkan. Ada. Seperti dana yang dialokasikan untuk kesehatan itu luar biasa. Masyarakat kita di Aceh merasakan manfaat hari ini berobat secara gratis, baik itu melalui BPJS atau JKA. Pendidikan juga sama untuk mengejar ketertinggalan kita di pendidikan di Aceh pasca konflik. Nah, ini juga sangat spektakuler dengan alokasi dana otsus itu. Untuk hal-hal yang lain juga. Cuman di sini kita hampir lupa bahwasannya kategori untuk membangun pemberdayaan SDM, generasi maupun lintas ekonomi, ini kepekaannya kita kurang. Dan itu ide krusial Abang. Di saat Abang nanti kita doain bersama, bisa jadi salah satu legislasi di DPRA mewakili Dapil 6 Aceh Timur. Itu hal yang ingin Abang rubah. Yang itu poin tugas kita. Tugas. Bedah ini semuanya. Dan itu tujuan Abang? Tujuan kita. Menurut Abang, dengan adanya alokasi ekonomi kreatif, alokasi secara menyeluruh untuk Gen Z, pemberdayaan ekonomi dan yang lainnya, maka Aceh akan hilang dari kategori provinsi termiskin. Sebenarnya di sini kalau mohon maaf Bang Darwin, kalau kita bilang kategori itu nggak harus untuk Gen Z. Yang namanya kategori UMKM ini adalah untuk keseluruhan masyarakat. Cuman hari ini kita yang mewakili Gen Z, alhamdulillah ini menarik, Bang. timbul kepekaan Berarti, itu. Ini menariknya gini Bang, walaupun Abang merasa Abang Gen Z dan Abang ingin mengambil porsi pemuda di legislasi, tapi Abang juga peduli secara keseluruhan. Kita kan domainnya gerakan anak muda sosial. Ini sosial ini yang harus kita terapkan. Berarti anak mudanya, sosialnya tetap menyeluruh gitu Bang? Menyeluruh. Karena gini, ketika kita bicara konsep sosial, ini bicara konteks secara sangat luas. Artinya adalah konsep masyarakat, kan demikian. Sedikit kita tambahkan bahwasannya hari ini, yang terjadi ketimpangan adalah, saya tidak menyetujui kategori sosial itu dalam sifat konsumtif. Kita kurang setuju di situ. Jadi, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam objektif sosial tadi, maka jadikanlah ini hal-hal yang sangat produktif yang ini mempunyai efek yang luas. Efek yang luas artinya pemberdayaannya ada, lapangan pekerjaannya ada, keberlanjutannya juga ada. Nggak cuman program, hanya sekedar sifat konsumtif, dapat keuntungan, dapat uang, setelah uang habis, gila. Kos politik Bang. Tapi berbicara hal-hal tersebut juga Bang, ada isu-isu yang menarik nih terkait daerah kita. Yang pertama mungkin isu ekonomi Bang. Kita coba turun ke bawah, kita nggak berbicara Aceh dulu Bang, kita berbicara Aceh Timur. Ada beberapa isu yang mungkin saat ini udah Abang dengar nih, karena Abang juga kan aktif. Walaupun Abang sekarang sebagai caleg, tapi sebelum Abang caleg, Abang juga seorang aktivis juga, dan orang juga yang apa kita bilang ya, orang yang memang berbuat juga untuk Aceh Timur. Ada pandangan-pandangan Abang yang Abang berikan terhadap Aceh Timur nih Bang. Di periode sekarang nih Bang, yang menurut Abang ada nggak isu-isu itu yang memang harus kita selesaikan di daerah kita Bang, terutama Dapil 6 Aceh Timur ini? Aceh Timur. Ini kita bicara kebijakan daerah ya. Tiga aja nih Bang, mau isu ekonomi, sosial, ini terserah Abang nih. Yang Abang lihat isu itu sedang berkembang di Aceh Timur nih. Aceh Timur ini kalau kita bicara secara spekulasi, ini seperti sebuah kapal di tengah laut yang tidak memiliki arah tujuan. Nggak ada minyak Bang. Nggak ada minyak. Mungkin nggak ada uang berisi minyak. Nggak ada nahkoda. Sekalipun ada nahkoda, belum tentu kadang-kadang nahkoda tersebut memiliki haluan yang jelas yang mana kemana Aceh Timur ini akan berlabuh. Dalam kategori eksekutif, legislatif, atau apa nih Bang?
Aceh Timur. Aceh Timur berarti sama ya semua ya. Eksekutifnya, legislatifnya sama ya. Oke. Aceh Timur. Kenapa demikian? Memang kita melihat teman-teman di DPR di Kabupaten Aceh Timur, begitu juga di tingkat eksekutifnya, daya minat mereka ini untuk membangun nggak ada. Tapi upaya kepentingannya besar. Nggak ada persennya bang gitu sedikit. Persentasenya itu masa nggak ada sama sekali nih bang? Kita nggak bisa memberi angka yang jelas, tapi di bawah 50 lah. Minus berarti nih bang? Minus. Karena kalau kita bicara gini, katakanlah DPR 40 orang. 40 orang. DPR. Kita nggak berbicara dia siapa, partai apa nggak. Kita bicara dia wakil rakyat hari ini, mewakili Aceh Timur dari berbagai daerah pemilihannya masing-masing. Di bidang dan komisinya masing-masing. Ya. Coba hari ini kalau misalkan ada satu gerakan besar dari minimalnya, bukan kita bilang semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin DPR tersebut mampu menyatukan pikirannya secara utuh, nggak. Nah, kan. Tapi dalam gerakan besar mereka membawa satu haluan. Aceh Timur ini mau kita bawa kemana? Dan itu nggak terlihat sama sekali. Enggak. Apa kalau ada? Apa? Kita kan hari ini orang peka nih. Tapi adalah bang, kan mereka buat jalan. Itu terus kalau banjir mereka kan ngasih bantuan. Nah ini masalah kan? Oh, itu masalah. Kita pernah nggak berpikir bagaimana untuk nggak terjadi banjir, bukan sekedar ngantar sembako waktu banjir. Ini masalahnya. Memang bicara kalau secara kita bicara hakikat, karena Allah, mendung karena Allah. Masyarakat bang lebih suka hal kayak gitu nih bang. Mereka datang dengan say sorry dengan dengan komponen sembako, ya kan mereka memberikan, masyarakat merasa puas bang. Bahkan masyarakat mengeluhkan bahwasanya siapa yang inilah mengantar? dewan, siapa yang mengantar inilah dewan yang seharusnya gitu. Ya, jadi gini, hal ini bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan dalam hal membantu itu luar terbiasa karena itu memang memiliki manfaat yang sangat besar kepada masyarakat pada saat itu. Masyarakat terhentinya aktivitas ekonomi, kan datanglah penyelamat kan kita butuh makan. Penyelamat nih bang dewa. Dalam kategori dewan. Kan? Nah maksudnya seharusnya ini menjadi poin penting dalam kita memberikan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Untuk kita merubah mindset, ayolah kita berangkat hari ini, jangan lagi sekedar berpikir hari ini saya bisa makan apa. Jangan seperti itu. Kita nggak menyalahkan keadaan ini, cuma hari ini tugas kita, ada kewajiban moral kita untuk kita harus menggiring secara pelan-pelan, secara kemampuan dengan apa adanya, dengan sebisanya. Ayo kita hari ini bertransformasi dalam hal pemikiran. Nah, coba hari ini kita jangan terlalu lagi berpikir dalam hal konsumtif, kita bisa makan apa, tapi hari ini kita bisa melakukan apa, yang mana hari ini hasil yang kita lakukan ini kita bisa makan dari hari ini sampai bulan depan. Tapi fungsi masyarakat kita sekarang bang dalam kategori secara umum memilih Dewan Perwakilan Rakyat itu, mau DPRK-nya, DPRA-nya, DPD, DPRD-nya itu ya siapa yang cepat tanggap ketika mereka musibah bang? Iya. Entah pemikiran itu lahir karena memang tingkah mereka seperti ini para dewan, atau memang ya kita kayak gitu aja bang. Makanya abang bilang tadi kan salah satu isu yang paling ini nggak ada sebuah pemikiran atau keinginan untuk berbuat membawa Aceh Timur ini menjadi lebih baik. Jadi di sini ada beberapa sisi. Kita harus melihat itu dari beberapa sisi. Ini ada sisi politik, ada sisi sosial. Ini harus kita pilah. Kita nggak bisa seharusnya menyalahkan masyarakat dengan keadaan itu, enggak. Masyarakat yang salah bang. Kan masyarakat pemilik negara. Salahnya mana? Masyarakat adalah raja. Kan? Nah, jadi ketika kita meninjau ini dari sisi politik, bagi masyarakat, kapan lagi? Kapan lagi? Karena kalau masyarakat berharap ada hal yang lebih baik, nggak ada juga ya. Makanya masyarakat ini nerima aja. Jadi siapa yang kasih ya dia yang ini. Dia yang dewanya. Dia yang dewanya, bukan dewanya. Gitu. Dia pahlawannya gitu kan. Dari sisi sosial kita butuh makan. Kita butuh hari ini di saat kita lapar, siapa yang ngantarkan makan? Itu masalah kan dikonsumsi makan. Berarti bukan berarti itu mereka masyarakat juga mengiyakan atau belum tentu ya. Belum tentu. Berarti pandangan-pandangan tersebut itu sebenarnya wajib kita rubah nih bang ya. Rencana abang nih untuk merubah mindset atau apa yang sudah abang bicarakan sebelumnya ini terkait isu-isu bagaimana seharusnya
Dewan Perwakilan Rakyat itu atau dalam komponen pemerintah itu mau berbuat nih Bang. Ada nggak ide kreatif Abang terkait hal tersebut? Bagaimana seharusnya Aceh Timur ini di fungsi pemerintahannya itu, karena Abang nanti di DPRA kan tugasnya juga di Dapil Abang nih, di Aceh Timur Dapil 6 kan. Ada nggak langkah khusus, ya, langkah konkret ini yang bisa Abang lakukan atau ide-ide nih yang bisa tertransfer kepada pemerintah nih? Tugas kita adalah menampar pemerintah dalam kategori kebijakan. Iya. Karena segala aspek yang ada di dalam pemerintahan itu eksekutornya adalah gubernur, dinas, bupati, dinas. Ya. Fungsi kita kan jangan lupa pengawasan. Ya. Kita mengawasi kan. Fungsi legislasi sih, Pak. Legislasi juga. Nah, kita mengawasi apa yang dia lakukan. Bukan malah bekerja sama. Bagus kalau misalkan ada hasil kolaborasi yang bagus, itu bagus. Kita nggak menafikan bahwasanya di sini ada terjadinya kolaborasi antara dua belah pihak. Tapi hari ini pastikan dulu apa yang menjadi visi misi bersama ini berjalan. Jangan kepentingan yang di dalam. Jangan objek kepentingan. Jadi kalau kita hari ini menonjolkan ataupun mementingkan individualistik dalam berbagai hal ataupun dalam berbagai objek tadi, maka nilai kemaslahatan itu udah nggak ada. Masalahnya hari ini di situ. Kita nggak bicara dulu apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk masyarakat Aceh Timur. Enggak, saya bukan dewa. Kita bukan mencalonkan diri sebagai anggota dewa, bukan Tapi kita anggota dewan. Kita nggak mencalonkan diri sebagai malaikat hari ini. Nah, cuma hari ini tentunya maksudnya gini, di DPR itu pun punya segala keterbatasan. Cuman ketika hari ini kembali kepada kewenangan sebagai anggota dewan. Nah, jadi ini ada dua opsi lagi. Opsi lagi antara pemerintah, masyarakat. Pilih salah satu dulu yang mana harus kita konsen. Yang walaupun itu keduanya kita harus mampu masuk ke dalam ranah ini. Cuma kita pilih konsennya dulu kemana? Apakah kita sebagai mencalonkan diri sebagai anggota dewan, menang sebagai anggota dewan, seterusnya menjabat, konsen kita tok di masyarakat, atau konsen kita di pembenahan pemerintahan dulu yang mana ketika ini udah ada perubahan. Salah satunya apa nih? Yang paling penting yang harus dilakukan di Aceh Timur nih? Di sini. Di fungsi pemerintahannya dulu. Berarti dari pemerintah transfernya ke masyarakat. Kalau bicara hari ini apa yang tapi nanti nggak ada suara Bang, nanti gimana tuh? Enggak, bukan di situ. Nggak gitu ya? Enggak, gagasannya bukan di situ. Bicara masalah transfer tadi ke masyarakat. Kalau misalkan hanya bertanya seorang Rizky ini apa yang bisa kita lakukan? Kewenangan saya cuma di aspirasi, pokok pikir, menyena. Kalau ada aspirasi di tahun yang akan datang 4 miliar, 6 miliar, 7 miliar kalau ada. Kalau kan tahun 2024 pun kita isukan ini di Pergub. Artinya Dewan nggak punya kewenangan dalam menjemput aspirasi masyarakat. Coba kita bayangkan hari ini. Kita bayangkan ini air mineral. Air mineral kalau kita beli di kedai-kedai biasa 3.000, 4.000, 5.000 lah. Harga pemerintah ini 10.000. Bisa gitu Bang? Ini kan harga markup-nya pemerintah. Harga markup ini ada angka kewajaran, ada di luar wajar. Makanya kalau kita bicara tadi, kemampuan aspirasi hanya berkisar 4 miliar, 6 miliar. Bayangkan inflasi kita berapa? Nah, hari ini yang mau kita berikan dalam bentuk pokok pikir, mau membangun jembatan, mau membangun jalan, mau membangun atau mau memberikan modal usaha. Apapun itu poinnya, yang mana ini adalah bentuk hadiah kita kepada masyarakat. Nggak bisa maksimal kali berarti Bang? Nggak bisa. Berarti fungsi pertama adalah melakukan fungsi legislasi Bang? Ini pemerintah dulu nih, kita ketok kepalanya nih. Karena harus bangunkan dia, supaya ayolah pemerintah kita jangan asik dengan hal individualistik, jangan asik dengan hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi atau kelompok. Ayo hari ini kita berubah dulu pikiran kita, kembali kepada mode dasar. Ayo kita hari ini punya kewajiban, melalui keputusan-keputusan yang mereka miliki, itu adalah hajat masyarakat Aceh. Berarti selama ini yang Abang lihat kategorinya ada penyalahan fungsi sebenarnya, atau kesalahgunaan
pemikiran mereka sendiri, Bang. Karena bermula daripada hal-hal yang nggak baik biasanya. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di kita. Amin. Siap. Inilah fungsinya seharusnya dari generasi muda berkarya untuk bangsa, ya. Jadi hal-hal tersebut, Bang, memang banyak hal yang kita lihat dalam segi apa ya? Abang sebagai milenial ini melihat banyak sekali kekurangan yang ada di pemerintahan saat ini, Bang. Ya kan? Nah, pertanyaan yang mungkin agak pilihan terkait pilihan Abang nih. Kenapa sosok yang sudah berada di kancah nasional bahkan seperti Abang ini, atau tokoh pemuda yang memiliki mindset kuat untuk membawa perubahan, tapi Abang memilih berada di partai yang baru mendeklarasikan diri sebagai partai baru di Aceh dan juga partai lokal, Bang. Apa dasar-dasar Abang ini bisa milih ke PAS nih, Bang? Ini memang ini menarik pertanyaannya, memang. Bicara perahu, bicara partai, bicara daripada kita sebutkan landasannya. Landasannya, Bang. Landasan pacunya. Kenapa harus PAS hari ini? Di sini adalah merupakan bentuk kekhawatiran daripada banyak tokoh agama terkhususnya. Jadi kenapa PAS menjadi pilihan Abang? Menjadi pilihan kita, yang mana ini merupakan energi baru. Kita melihat sebelum kita memutuskan kemana partai yang kita pilih, sebenarnya ada plus dan minusnya masing-masing. Yang namun kembali kepada gestur kita secara individu, secara badan kita melihat dengan kondisi keacehan hari ini, kemana yang bisa kita menitipkan diri. Sebagai perahu yang bisa mengantarkan kita ke tujuan, yaitu Parlemen Aceh. Nah, di dalam PAS ini ketika kita lihat ini ada keunikan dan pastinya ada perbedaan dong. Nah, apa yang kita lihat sehingga ketertarikan kita di sini adalah ada orang-orang tua kita. Orang tua kita, tanda kutip ulama-ulama besar, pembimbing, pembina, penasehat. Secara kepemudaan, sejauh mana sih kita bisa berjalan dengan sendiri tanpa butuh panduan? Benar. Nah, jadi kalaupun hari ini kita mengikuti partai-partai lainnya, sebenarnya bicara konsep ulama, konsep tengku, konsep agamais, dimanapun ada. Partai lokal ya. Cuman penguasaan kebijakan ini dimiliki oleh siapa? Sedangkan saya secara individu menginginkan bahwasannya karena kita butuh pembinaan, kita butuh nasihat ketika kita berjalan, harus ada yang mengontrol, yang mengarahkan. Dan Abang yakin bahwasanya komponen PAS itu pas buat seorang Rizky Maulizar ini? Memang pas. Kenapa demikian? Tentunya takzim kita selaku pemuda ini beda. Apalagi Nangro Serambi Mekah nih, Bang. Dilandaskan dengan domain kita di Aceh ini negeri syariat Islam. Jadi sekurang-kurangnya hal-hal yang kita bisa bawa ke depan ini terkait hal umum yang kita ketahui di lapangan bisa kita filter secara agamaisnya bagaimana. Dan petunjuk-petunjuk itu di PAS mungkin lebih menguasai. Secara agamisnya, Bang. Secara agamaisnya. Secara perbedaan, Bang. Kita berbicara partai PAS ini kan kebanyakan nih kandidat yang diusung oleh PAS, dan komponen PAS itu sendiri kan dari kalangan pesantren, ulama, dan dayah lah, Bang. Dalam tanda kutip mereka kan orang yang baru di politik. Dalam tanda kutip nih, Bang. Sedangkan Abang dengan orang yang berbeda, mungkin dari tatanan yang berbeda, Abang memberanikan diri menghalau perbedaan itu, Bang. Abang memberanikan diri memilih PAS ini, di mana kalangan ini bahkan kan klaim di Aceh jelas nih, Bang. PAS ini kan partai ulama nih. Udah seolah-olah bahwasanya yang secara Abang kan politiknya kan nggak ke agamis sekali gitu. Nggak ke agamis. Jadi posisinya Abang memberanikan diri bergabung dengan partai para ulama nih, dengan basic dengan basic dasar Abang kan bukan dari bukan konsen santri gitu, Bang. Perbedaan itu Abang nggak takut bahwasanya PAS ini akan membedakan hal tersebut, Bang?
Jadi yang perlu kita sampaikan hari ini kepada masyarakat di Aceh pada khususnya, apalagi Aceh Timur, daerah pemilihan kita secara umumnya di Aceh, di Aceh Timur secara khususnya adalah sebenarnya di situ nggak ada ya. Ini hanyalah framing ataupun penggiringan opini. Buktinya kalau misalkan harus dengan santri untuk menjadikan yang boleh mencalonkan diri dari PAS. Mungkin saya orang yang pertama yang nggak bisa. Iya, abang sebagai contoh. Jadi ini saya sendiri sebagai sampel hari ini, bahwasannya di PAS nggak ada seperti itu. Buktinya Tengku banyak. Nah, dari kalangan kepemudaan banyak. Mahasiswa juga ada yang calonkan diri. Banyak, nah, toke banyak juga. Toke B yang berlabel toke maksudnya. Pengusaha juga banyak. Bang. Akademik juga banyak. Enggak, karena kan kalau toke kan dia agak signifikan. Bukan berarti toke. Kategori pengusaha, Bang ya? Kategori pengusaha. Maksudnya label-label tertentu ini artinya nggak bisa sebenarnya di PAS itu harus diisi oleh kalangan Tengku. Berapa persen kalangan Tengku di Aceh? Kalau mindset ini yang dipasang oleh PAS hari ini, maka niscaya kita bukanlah partai yang menginginkan atau menuju kemenangan, bukan. Karena nggak akan mampu. Akan jadi kelompok nantinya, Bang. Akan jadi kelompok. Coba kita bedah dalam sebuah desa. Dalam sebuah desa ada satu masjid. Dalam sebuah masjid di situ ada jamaah yang sholat dalam waktu sholatnya. Nah, tentunya ada tengkunya dalam sebuah daerah, baik tengku imum maupun sebagainya tengku lah. Pertanyaannya adalah dalam sebuah desa ada masyarakatnya 1.000 orang. Dalam kan nggak mungkin semuanya ini dalam label tengku. Dalam satu desa itu berapa orang tengku? Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah agamaisnya berapa ratus orang? Apakah mampu mencapai 1.000 masyarakat 500 orang jamaah sholat? Belum tentu. Belum tentu. Artinya, kalau perspektifnya yang diangkat hanyalah konteks tengku, yang non tengku, yang di luar daripada tengku nggak boleh masuk kemari, artinya ini mencederai diri sendiri. PAS nggak usah buat namanya, nggak usah dilabelkan dengan partai ulama. Berarti memang kalau menurut abang hal itu memang hanya isu framing ya dari lawan-lawan. Penggiringan opini ya. Berarti intinya PAS ini membuka ruang kepada publik, siapapun yang ingin berbuat, siapapun yang ingin bersama-sama dengan komponen masyarakat secara keseluruhan. PAS ini ingin berbuat untuk Aceh ya? Ingin berbuat untuk Aceh, ada plusnya. Bukan malah sebaliknya berarti? Bukan malah sebaliknya, ada bukan plusnya. Membentuk kelompok baru, ya kan, untuk membawa sebuah perubahan itu dengan dalam kategori hanya menggulingkan yang lama lah atau sebagainya. Komponen-komponen santri, bukan seperti itu. Ini sebagai contoh bahwasannya kita sendiri hari ini merupakan caleg dari partai PAS, Partai Adil Sejahtera, yang dominasinya adalah partai ulama, dan saya sendiri bukan berlandaskan dari seorang tengku. Hanya saja di sini, caleg-caleg dari PAS ada filter yang lebih jauh dibandingkan dengan kandidat-kandidat di partai yang lain. Berarti hanya filternya nih. Filter ini. Dan abang salah satu yang melewati filter tersebut ya. Kita salah satu yang melewati tantangan-tantangan itu gitu. Luar biasa nih. Ini perlu dibuka sih sebenarnya bang, karena kan ada beberapa hal itu yang memang ya namanya juga politik ya. Ada yang berniat baik, ada yang berniat nggak baik. Itu kebanyakan ya sisi gelapnya itu tadi. Tapi dengan klaim abang sebagai orang dalam di PAS tersebut juga sebagai salah satu kandidat yang diusung oleh partai PAS, itu hanya isu framing bang. Itu hanya isu framing. Berarti pembuktiannya nggak dasarnya di PAS nggak ada hal seperti itu ya? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ya? Yang ada hanyalah di sini ada Dewan Mustasyar atau sama disebut dengan Dewan Pertimbangan. Dan saya rasa Mustasyar ini hanyalah nama sebutan untuk PAS. Mungkin di partai lain ada Dewan Pakar, sistemnya. Yang membedakan itu hanya penyebutan nama atau yang lain. Tapi secara politik sebenarnya PAS ini melingkup semua komponen. Filter untuk menjadi caleg inilah yang mana ini lebih besar, lebih tinggi. Ada baiknya kalaupun dalam konteks kepemudaan yang diambil, yang dipilih, ada baiknya yang lebih mendekat kepada baurnya PAS. Gitu. Jangan jauh-jauh kali lah maksudnya. Istilahnya hana malim, hana apa, tapi hibek jauh-jauh dengan Tuhan. Siap bang. PAS luar biasa nih bang. Kita merambat ke pandangan nih bang. Sosok Rizky Maulizar ini kan bisa kita kategorikan
seorang pemuda yang sangat kreatif juga. Apalagi Abang bisa membawa beberapa komponen dalam diri Abang ini untuk kesejahteraan kawan-kawan yang Abang likup, termasuk di GAMS, namanya nggak pernah redup, dan Abang juga sering membuat acara-acara kegiatan yang merangkul pemuda-pemuda, termasuk di kesenian nih Bang. Apa yang Abang miliki sekarang, apakah itu bisa menjadi salah satu motor perpolitikan Abang juga? Atau memang ada penguatan nih, niat Abang ke politik ini selain tadi visi misi Abang, niat Abang untuk memperbaiki Aceh secara keseluruhan, terus memperbaiki Aceh Timur secara signifikan gitu. Ada nggak niat Abang ini GAMS gitu, bergerak di bidang kesenian, sosial, budaya dan lainnya gitu. Abang ke DPR ini juga ingin menguatkan hal itu juga. Bagaimana pandangan Abang ini, pola yang udah Abang lakukan itu bisa membawa hal yang lebih besar nantinya kepada komponen yang sudah Abang miliki sekarang? Ada dua hal dalam GAMS ini, ataupun dalam visi misi tadi seperti yang ditanyakan. Yang pertama, ada komponen di sini yaitu pemberdayaan kepemudaan. Pemberdayaan kepemudaan. Atau keberlanjutan, kemana keberlangsungan pemuda ini nanti menuju gitu. Yang kedua, ada cita-cita politik. Cita-cita politik ini merupakan gestur tubuh yang mana keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita lakukan sebelumnya sebagai contohnya, sebagai pilot project-nya. Jadi di sini ada dua variabel yang berbeda. Nah, ketika hari ini kita mewujudkan GAMS sebagai objek politik, ini saya rasa ini salah, ini keliru di sini. Namun yang perlu kita luruskan adalah GAMS ini merupakan aktivitas. Nah, aktivitas kepemudaan. Yang mana ini dalam ruang lingkup ketentuan-ketentuan yang kita terapkan di GAMS, yang tak terlepas daripada ingin mengajak ke anak-anak muda yang kira-kiranya sering nganggur, sering nggak ada kegiatan dan aktivitas, ayo kita memiliki tujuan. Ayo kita gabung di sini, kita melakukan banyak hal, kita bisa bercerita bersama-sama, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang mana ini mendorong kita untuk menumbuhkan pikiran-pikiran baru yang positif. Ini di GAMS. Berarti hanya pergerakannya. Pergerakannya melalui untuk pemberdayaan. Ini loh anak muda gitu, harus ada kegiatan, harus ini, harus itu, jangan kita lalai dengan hal-hal yang negatif. Ini penyelamatan generasi. Generasi. Mengenai tentang politik tadi, ini jalan pilihan hidup. Jalan pilihan hidup yang mana sebelumnya pada masa yang lalu kita udah menimbang terhadap diri sendiri, gestur badan kita ini cocoknya kemana sih? Apakah berlanjut ke bagian usaha, ataukah lanjut ke bagian hal-hal yang lain gitu kan, dagang atau apa gitu kan? Ataukah di politik kita udah mencoba untuk mencari sirkulasi diri dalam berbagai pertimbangan, sebenarnya Rizky ini cocoknya di mana sih hidupnya? Dan dengan memilih untuk mencalonkan diri sebagai calon legislator, itu udah Abang tentukan matang-matang berarti ya? Udah sangat matang. Makanya ketika kita memilih ini tentunya ada tantangan. Tantangan untuk sampai kepada tujuan adalah proses pencalonan ini. Ini yang harus kita hadapi dulu untuk sampai ke sana. Maka tantangan-tantangan inilah yang menjadi step by step, langkah batu loncatan. Mudah-mudahan harapan kita kan harus menang. Harus menang. Harapan kita harus menang. Dan harapan kita juga pemuda bisa mengambil porsinya. Kalau seandainya pun nggak menang, ini kita hari ini udah memetik gudang ilmu untuk menuju ke sana. Berarti kalau nggak menang nih gimana nih Bang? Apakah ini akan stuck, berhenti, atau memang akan ada Rizky Maulizar yang baru nanti di regenerasi Abang? Justru seandainya kalau dengan 1, 2, 3 orang Rizky yang udah kita ciptakan hari ini belum mampu sampai ke tujuan, maka kita harus ciptakan 1000 Rizky lagi di periode yang akan datang. Berarti kalaupun di politik ini Abang nggak mendapatkan keinginan atau belum dikasih kesempatan, Abang nggak akan pernah berhenti ya untuk berbuat ini ya? Insya Allah. Pilihan hari ini antara dua. Lanjut untuk berkembang, atau mati, atau layu untuk mati. Tinggal pilih aja siapa yang mau pilihan kedua. Tapi kalau kita melihat kesejahteraan nih Bang, yang kami lihat, sosok Rizky Maulizar ini sosok yang memang bisa membawa kesejahteraan kepada paling kurang tim
paling kurang tim sirkulasi tadi, atau komponen-komponen yang sudah abang miliki seperti GAMS, juga ada IO yang lain dan hal-hal yang lain yang sudah abang bawa ini, yang kami rasa secara kesejahteraan abang mampu menaungi hal tersebut terkait masyarakat, bang. Nah, ini dia. Khusus Dapilna Aceh Timur nih. Jadi ada nggak nih metode nih bagaimana cara abang mensejahterakan masyarakat kita secara umum nih? Iya. Nggak cuman ya kita bilang lingkup milenial, gitu. Nggak lingkup GAMS aja, nggak cuman mensejahterakan komponen yang abang miliki sekarang, tapi secara menyeluruh, komprehensif kepada masyarakat Aceh Timur nih, bang. Ada nggak metode yang bagus tuh? Secara spesifik nih atau secara umum? Dua hal, bang. Dua hal. Kalau kita bicara secara umum dulu ya. Iya. GAMS ini kan sebagai uji coba. Ya. Yang mana kita sadar atau tidak sadar kita telah menjalaninya sejauh mana kemampuan kita yang kita miliki. Ya. Artinya apapun yang menjadi nilai-nilai yang telah kita lakukan, jadilah ini hasil yang mana dinikmati atau diberikan pandangannya ini oleh masyarakat. Ya. Itu satu. Benar. Kedua, secara pemberdayaan tadi yang kita katakan bahwasannya sejauh ini alhamdulillah kepada teman-teman GAMS mampu kita berikan pemberdayaan dalam sirkulasi ini. Dalam sirkulasi ini. Nah, ini sebagai sampel. Untuk kita mengambil tantangan yang lebih besar dalam konteks masyarakat lebih luas, sebagai wakil rakyat. Untuk mensejahterakan komponen yang sudah abang miliki ini ya transfer lah. Berarti tujuan abang salah satunya di fungsi legislasi nanti adalah ingin membawa ide-ide yang sudah abang matangkan, konsep yang sudah abang matangkan, dan kerja nyata yang sudah abang berikan di GAMS ini ya untuk mensejahterakan secara umum. Hal yang lebih luas secara umum, masyarakat. Nah, secara khusus. Ada nggak konsep nih, bang? Secara ini yang khusus, paling penting sih. Kita bercerita dari masa yang lalu meskipun kita ringkas, masa kini hingga masa depan. Ya. Nah, kita GAMS ini beranjak dari tahun 2018. Kita cetuskan secara bersama dengan teman-teman. Ayo teman-teman kita coba hari ini untuk buat hal baru. Berangkat dari yang namanya kita sebutkan GAMS, Gerakan Anak Muda Sosial, tak terlepas daripada metode sosial. Nah, sosial ini luas, banyak hal, banyak sosial aspek. Politik, sosial ekonomi, banyak hal yang bisa sosial pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Nah, jadi kita ambillah di sisi sosial waktu itu, sosial pemberdayaan masyarakat. Di GAMS kita bahu-membahu bersama teman-teman, kemanapun kadang-kadang ada yang informasi dari masyarakat. Ini kami ada pasien yang mana di rumah sakit penanganan yang tidak baik. Kita sikapi, kita tangani itu, kita datangi. Ini ada anak cacat, mohon maaf, anak disabilitas di berbagai tempat yang mana ini butuh santunan, butuh kunjungan, butuh semangat. Kita datangi. Itu secara sosial, bang? Secara sosial, kita sudah melakukan itu. Ada ekonominya? Kita akan masuk ke situ. Secara dimanapun tempat-tempat yang ada yang kebakaran, ada kebanjiran ataupun bencana-bencana lainnya, kita nomor satu di situ. Sebelum jadi dewan udah berbuat seperti dewan. Alhamdulillah. Mungkin track recordnya bisa dilihat tuh, ada. Sering kita posting-posting hal-hal 6 tahun, 5 tahun lalu. Jadi merujuk kepada perjalanan yang kita jalani hari ini, tentunya kita punya keterbatasan. Lalu kita coba nih rembuk dengan teman-teman. Ayo kita bedah ini bagaimana. Kalau kita hari ini hanya sebagai motor untuk pengantar bantuan sembako kepada masyarakat dengan daya kita yang sangat terbatas, kita nggak akan mampu. Bahkan kadang ketika kita berkunjung ke tempat yang A, mengantarkan 1 karung beras, kita pulang dapat 10 permintaan karung beras lagi di tempat yang lain, di sini nggak mampu. Nah, jadi kita robah mindset ini. Mindset jadi bagaimana supaya keberlanjutan GAMS ini eksistensinya tetap terjaga, ekonomi masyarakatnya ada, pengembangan terhadap anak GAMS sendiri, kader-kader GAMS tetap stabil gitu. Kita buat terobosan baru. Lihat apa yang Aceh Timur tidak yang dimiliki, namun tidak disentuh. Dimanfaatkan. Tidak disentuh. Kita melihat kepada objek pariwisata. Pariwisata pada tahun 2018, 2019 itu mungkin di lingkar pantai Aceh Timur ini masih hutan semuanya. Namun boleh dilihat pada tahun 2021 hingga saat ini. Bagaimana pergerakan ekonomi yang berjalan. Masyarakat nggak perlu tahu ini kerja kita. Masyarakat mungkin nggak semuanya tahu bagaimana kita bersusah payah mengupayakan supaya minimal di tempat-tempat itu sekarang lahirnya regulasi tiket resmi.
Panjang perjalanan ini. Ya itu untuk ekonomi udah jelas, Bang. Panjang. Kita waktu itu sepakat dengan dinas, dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh Timur, untuk Pak, ayo kita hari ini bedah ini Pak. Kita harus wajib ini bedah. Karena apa? Ini Pak potensi ekonomi luar biasa Pak. Nah, waktu itu kita sepakatlah kita ambil sampelnya di Lege, di Pantai Lege Perla. Tahun 2018, mungkin sebelum saya lahir, pantai itu udah ada. Udah ada, Bang. Udah ada. Nah, cuma hari ini kita melihat apa produksi di sana. Produksi ikan. Hanya ikan. Ikan ini juga roda ekonomi untuk masyarakat setempat. Tapi terbatas. Tapi ada tempatnya di TPI-nya lagi. Artinya pantai ini nganggur. Kok nggak dimanfaatin? Kok nggak dimanfaatin? Kita kan pernah datang keluar ke keluar daerah di tempat-tempat yang lain, bahkan keluar negeri. Kita lihat bagaimana potensi ekonomi yang didapatkan dalam bidang pariwisata nih, Bang. Bidang pariwisata ini. Bahkan di beberapa negara, pariwisata dijadikan sebagai objek devisa negaranya. Banyak, Bang. Paris, Italia, itu kan devisa mereka. Kita punya potensi, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, ketika kita melakukan terobosan-terobosan itu, tantangan pasti berat dong. Banyak sih, Bang. Aceh ya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, step by step, kita beri pandangan masyarakat, kita lobby dari tingkat kementerian, bawa pulang programnya kemari ke Aceh Timur, kita panggil waktu itu 200 peserta pariwisata yang ada di tempat-tempat yang ada di Aceh Timur. Kita buatkan di salah satu hotel di Aceh Timur ini, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Dinas, kita berikan sosialisasi sadar wisata. Sadar wisata. Tahun 2019 bulan Maret, tanggal 21 Maret 2019. Bermula dari situ, kami berjanji kepada teman-teman di kementerian, Pak, Bu, kalau sekedar acara sosialisasi ini 1000 kegiatan ini ada contohnya dan pernah dilakukan di tempat ini. Tapi kami berjanji ini akan kami kawal sampai tuntas. Dan hasilnya? Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi kita bicara manfaat paling buruk nih. Kita bicara manfaat paling buruk. Nah, terjadi pergerakan ekonomi yang sangat intens, sangat luar biasa di lokasi di pesisir nih. Mohon maaf tanda kutip, saya nggak sebutkan di daerah mana, tapi ada salah satu daerah dalam beberapa lokasi tempat wisata ini. Itu siklus kepemudaan di situ secara umum, secara banyak, itu pengguna sabu, narkoba. Angka kriminal di tempat itu tinggi. Pesisir nih. Pesisir. Nah, ketika ini berjalan, manfaat paling buruk ya. Dia mau beli sabu ada uang. Ayam orang nggak hilang. Angka kriminal dalam menurun. Komponen sosial tuh, Bang. Ini manfaat paling buruk. Ini belot habe, belot habe hana gadah mana ogop. Napeng ngan belot habe. Masalah mabuk urusan ini hana urusan tanya ada atau ji mabuk. Ini manfaat paling buruk. Coba kita bayangkan hari ini. Contoh kita berikan sampel di Perlak sajalah. Ini yang mana dekat dengan kedai-kedai masyarakat. Ini kita buka perspektifnya. Di sini hutan. Begitu akses untuk masuk ke dalam sana secara udah ada regulasi secara sah melalui kelompok Darwis, kelompok sadar wisata yang sebagai motor pengelolaannya. Ada objek pemasukan kepada si pengelola melalui karcis. Di sana masyarakat bisa berjualan. Multi efek. Datang pengunjung dari luar daerah. Nah, ada grosir-grosir. Nah, kita hitung hari ini. Sistem perekonomiannya, Bang. Per 1 minggu, secara rata-rata, pengunjung di sana sampai dari 1.000 hingga 5.000 orang. Per minggu? Per minggu. Dari 1.000 sampai 5.000 orang. Ini satu titik, Bang, Pantai Lege ya? Kita bicara contoh Lege. Contohnya Lege. Berapa banyak sepeda motor, Honda, mobil, yang kira-kiranya dia datang mengisi bensin di wilayah sana, sampai kemari dia perlu bensin lagi untuk pulang. Bensin lagi. Kepada siapa? Kita bilanglah 2.500 lah, Bang. Karena per motor itu bisa 2 orang. 2 atau sebagainya. 2 penumpang. Nah, SPBU kita yang laku. Nah, ada begitu dia datang ke pantai, dia nggak ada rokok. Pasti beli rokok, makanan, minuman. Grosir kita yang laku. Kita melihat hal itu, Bang, sebenarnya itu multi efek ekonomi ya. Yang menurut Abang itu hal yang memang harusnya lebih ditingkatkan nih di Aceh Timur. Apalagi kalau kita berbicara pesisir, banyak pantai yang belum aktif nih di Aceh Timur. Tapi multi efeknya jelas memang Abang bisa gambarkan secara gamblang. Multi efek itu pasti? Pasti. Kalau terkait hal lain, Bang, selain pariwisata nih, ada nggak metode ekonomi lain yang bisa
membuat kesejahteraan masyarakat ini lebih konkret lagi nih Bang. Kan nggak semua nih pedagang kita di Aceh Timur, nggak semua juga pengusaha gitu Bang. Ada petani di daerah atas, ada petani di daerah lain Bang. Ada nggak ide konkret lain itu secara ekonominya tuh Bang? Selain pariwisata nih, yang ingin Abang buat di Aceh Timur? Peningkatan pemahaman terhadap pengurangan penggunaan kimia. Kalau kita bahan kimia. Kalau kita bicara gestur tanah, konsep tani, pertanian nih. Kita kan nggak banyak aspek. Kita cuma perikanan, peternakan, pertanian, ya kan, perdagangan, perkebunan satu lagi Bang. Perkebunan, kan? Perkebunan mungkin lebih kurang konsepnya lebih kepada hampir sama dengan pertanian sih tanah. Bang. Iya. Coba kita lihat padi, mungkin kurun waktu pada 10 tahun yang lalu. Iya. Betapa banyak gabah yang bisa dihasilkan per hektar oleh masyarakat pada saat itu dibandingkan dengan hari ini. Padahal dengan kecanggihan teknologi pertanian, Bang. Seharusnya lebih meningkat. Kenapa? Terlalu banyak ide. Banyak teknologi. Dalam kategori terlalu banyak teknologi. Dalam kategori ini kan ada pemerintah loh Bang. Iya. Pemerintah lagi nih. Enggak. Oke, secara pemahamannya kalau kita bilang harusnya pun kita kaitkan dengan pemerintah adalah sosialisasikan ini kepada metode manual. tanpa organik Bang. Organik, kan, tanpa harus meninggalkan peradaban teknologi. Artinya hari ini kita butuh riset. Riset 10 tahun yang lalu bicara kemakmuran petani dengan hari ini, apa faktornya? Apa kesalahannya? Apa masalahnya? Karena kalau kita bicara pupuk, langka atau tidaknya pupuk, sebenarnya nggak mempengaruhi kali Bang. Nggak mempengaruhi ke situ kan? Artinya pupuknya ada. Iya. Pupuknya ada, bibitnya ada, pupuknya ada, tinggal yang dirawat. Rawat pun udah maksimal, bahkan mungkin lebih maksimal daripada yang dulu-dulu, tapi hasilnya kenapa nggak ada? Apa di sini yang terjadi? Permasalahannya Bang ya. Pernah nggak kita berpikir untuk kita bedah masalahnya apa? Tanah kita sudah terlalu banyak bahan kimianya. Tapi kan kalau kita berbicara kimia ini Bang, kan penyediaannya juga kolaborasi dengan pemerintah. Iya. Dan hal itu kan juga ada keberlangsungan ekonomi di situ Bang. Kalau kita stuck di situ, kita berhenti di bidang itu, apa nggak mempengaruhi perekonomian juga? Ini yang harus kita rubah kembali. Hari ini bicara kepada pengusaha sektor-sektor tersebut. Iya. Kan. Kalau kita juga hari ini mencoba, ayo kita bedah kembali bahwasanya ada hal yang lama sebenarnya nggak perlu kita tinggalkan, tapi memberikan kesejahteraan. Pembaharuan Bang. Artinya mereka yang hari ini udah terlampau jauh melangkah dalam teknologi pertanian yang baru atau perkebunan yang baru, balik aja dulu ke yang lama. Ada riset lagi. Balik aja dulu kembali, karena di sini juga bisa menguntungkan. Ketika rotasi ini berputar, semua kan nggak, yang punya toko pupuk kan nggak harus tutup pupuknya. Bener. Cuman bahannya aja. Dia bisa jualan. Masyarakat karena kalau hari ini butuh pupuk yang mana berbasis kimia yang tinggi, ganti kepada organik, ya kan? Artinya kan si penjual pupuk bisa bertransformasi kembali. Berarti nggak mempengaruhi perekonomian secara juga. Enggak, kemafiaannya ya. Tapi kita berbicara mafia Bang, kan ada penyedia. Kemafiaannya. Kalau nggak ada orang dalam kan nggak bisa juga sih Bang. Nah, begitu juga dengan sektor yang lain hari ini. Iya. Ini kita bicara umumnya secara pertanian, umum, Bang, pertanian. Begitu juga tentang kelautan, perikanan. Nah, ini sebenarnya masalahnya besar kalau kita anggap besar. Kecil nggak kita anggap remeh juga, tapi ini bukan masalah yang mana hari ini. Tapi ini masalah. Iya, bukan masalah yang mana hari ini kita seolah-olah nggak ada jalan keluar kan? Iya. Nah, mau nggak itu? Iya, kita mau nggak berpikir hari ini? Iya. Nah, begitu juga tentang hasil-hasil daripada perikanan dan sebagainya. Orang zaman dahulu bisa kok pelihara meluh, pelihara udeng, apapun. Dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Nggak ada pun dulu Bang tuh bahasa provinsi termiskin Bang. Ini masalah. Ini kalau kita masuk ke semua sektor. Iya. Begitu juga dengan UMKM. Ini masalah. Jadi pernah menjadi pengalaman, saya bisa membuktikan itu secara nyata. 2 tahun yang lalu di area pemerintahan Aceh Timur. Kami sambil berjalan, kebetulan waktu itu kami memang lagi berpikir apa hal yang bisa kita buat. Ngapain nih? Ngapain nih? Gitu Iya. Turunlah dari jalan bukit menuju danau. Iya. Ini pohon pinus masih relatif
perkiraan 2-3 meter. Iya. Kita membayangkan kalau seandainya pohon pinus ini tumbuh dia lebih tinggi lagi, artinya di bawah menjadi tempat berteduh. Iya. Dibuatkan tempat-tempat coffee shop anak muda. Luar biasa dengan view-nya danau. Iya. Ikonnya Aceh Timur. Balik ke wisata lagi nih, Bang. Iya kan? Tapi kan ini kan rotasinya ekonomi, UMKM-nya. Iya. Jadi kita sampaikan kepada teman-teman, coba hari ini kalau kita punya modal ataupun bisa kita eksekusikan. Iya. Ini 150 meter lebih kurang lokasi ini bisa menjadi lapak-lapak UMKM baru. Ladang ekonomi di situ. Ladang ekonomi karena apa? Kita bicara lagi anak-anak ABG. Iya. Mungkin yang gengsi duduk di kafe yang tertutup. Mungkin agak gengsi. Ini kan bicara karakter masyarakat kan kemana dia minat. Iya, iya. Anak-anak ABG tapi siapa yang mau menyediakan siapa yang melaksanakan. Jadi alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun kita lihat udah ada yang menggerakkan itu. Udah terbukti dan sekarang itu udah kalau kita berbicara di wilayah pusat pemerintahan itu setiap sore ya kan, dan Islamnya juga hidup ya. Iya. Agak secara syara'nya juga hidup jam 10 udah. Udah, kita kan tinggal jaga kan? Iya. Kita kan tinggal jaga misalnya apa yang bahaya. Sama seperti tantangan buka pantai tadi. Apa yang bahaya? Yang bahayanya ini, Bang. Pikiran kita yang kotor. Coba hari ini kita beranjak dengan pikiran positif. Hal-hal yang mana ini menjadi ketimpangan norma-norma agama kita coba cari jalan keluar. Tapi kita jalankan, jangan sekedar ngomong. Luar biasa nih, Bang. Ide-ide kreatif Abang ini yang saya harapkan sih ada kepercayaan dari masyarakat ya. Amin. Untuk ide Abang ini tertransfer, bagaimana secara luasnya dengan komponen bisa menjadi seorang DPRA itu bisa membuka peluang lebih besar. Pemikiran Abang ini bermanfaat buat yang lainnya nih, Bang. Amin. Jadi makanya kepada teman-teman di Aceh Timur, barangkali nih teman-teman belum ada pilihannya lah untuk DPRA, ya kan? Kita mencalonkan diri sebagai anggota DPR Aceh, yaitu DPRA dari Partai PAS Aceh. Mungkin kalau teman-teman mau bergabung bersama kita untuk kita lebih tingkatkan dulu metode silaturahminya, kita tukar pikiran, kita sharing dulu, mana tahu nanti cocok, ayo gabung bersama kita, dukung kita menjadi calon DPR Aceh. Oke, nomor urut 4. Ya. Nomor 4, guys. Jadi apa lagi nih, Bang? Kalau kita kupas terlalu banyak nih, Bang, mungkin kita nggak cukup waktu nih, Bang. Nggak cukup. Di sela-sela kesibukan abang-abang udah mau berhadir di sini aja, kami udah udah apresiasi kali nih, Bang. Udah seminggu nggak tidur. Karena tantangan ini abang yang pertama kali nyambut nih, tantangan. Gagasan apa sih yang dimiliki calon DPR nanti? Abang yang pertama kali menyambut. Apresiasi buat abang. Kalau kita kupas nih kayaknya kalau seorang Rizky Maulizar mau mengupas ini nggak cukup waktu kita di sini nih, Bang. Nggak cukup waktu untuk yang lain. Oke. Mungkin ada sedikit apa ya? Kayak bahan penutupnya, Bang. Siapa sih sosok Rizky Maulizar ini yang layak untuk menjadi anggota DPRA yang harus dipilih nantinya oleh pemirsa yang menonton channel kita ini, Bang? Gambaran sedikit tentang Abang boleh, Bang? Tujuan, visi, misi Abang dan yang lainnya. Terutama sekali kita berangkat dari apa adanya, dengan penuh kesederhanaan, dan merumuskan teknis-teknis politik dengan sederhana. Artinya kita sebagai kandidat harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang positif. Jangan jadikan ladang politik ini sebagai ladang dosa ataupun ladang konflik di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, mari sama-sama kita untuk beranjak dengan pelan, nggak usah terburu-buru. Nah, kepada teman-teman jangan menganggap seolah-olah besok pemilu. Kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita memperkenalkan diri, bersilaturahmi, berkenal dengan ruang lini masyarakat yang luas. Gitu. Artinya, ayo hari ini jangan membuat situasi politik ini menjadi panas, yang mana sehingga seolah-olah nggak ada kesempatan setiap orang ini untuk menang. Nah, jadi hal-hal yang ini kita kembali kepada dasar masing-masing. Bagi kita masyarakat yang hari ini beraktivitas di bidang pertanian, perdagangan maupun lainnya, ya kita berpolitik ini jadilah sebagai tempat menitip harapan. Jangan mencari pekerjaan di politik. Di politik. Dan memang bukan
bisa ngeklaim abang nggak nyari pekerjaan di sini. Karena pekerjaan lain udah banyak nih. Kalau kita cari pekerjaan di politik, sebenarnya kita malah rugi di sini. Pilihan untuk kalau seandainya kita konsepkan politik ini adalah ladang pekerjaan, maka niscaya hari ini saya orang yang rugi karena di tempat-tempat usaha yang sebelumnya mungkin kita secara ekonomi udah lebih meningkat. Gitu. Justru kita masuk memilih kemari, ke sini, memilih ke sini, malah apa yang ada harus kita korbankan. Yang namun apa? Ini adalah bentuk perjuangan kita, bentuk upaya kita, bentuk kecintaan kita terhadap ya keacehan ini gitu. Ini bentuk kecintaan kita. Mau kita berkorban apa aja gitu. Yang penting harus yang pertama semoga ya Allah ya Tuhanku berikan kemenangan pada kami. Yang kedua ya Allah berikanlah jalan keluar dalam setiap kebuntuan kami. Yang ketiga ya Allah ya Tuhanku jadilah saya orang yang tidak mengecewakan seperti yang lainnya. Ya Allah ya Tuhanku semoga harapan-harapan masyarakat yang udah menitipkan harapannya kepada kita mampu kita jalani dengan semestinya. Meskipun tidak bisa kita menyentuh dia secara personal minimal, dia harus bangga udah menitipkan harapannya pada hari ini untuk kita di masa yang akan datang bisa berbuat lebih banyak untuk Aceh dan untuk Indonesia secara umum. Dan atas hari itu abang mengklaim abang wajib dipilih ya. Jangan lupa jangan lupa dipilih ya. Capek kita berdoa berusaha. Hampir 1 jam nih bang kita berbicara di sini. Ya mungkin seperti biasa next ada waktu yang abang luangkan lagi buat kami di sini mengupas, mengulas bagaimana harapan kita, keinginan dan cita-cita itu bisa tertransfer kepada masyarakat umum nantinya. Ini ditunggu ke depan nih bang, ya, Bang Rizky. Tapi ada program baru nih di DE Podcast bang. Apa itu? Jadi kita di sini pengen hubungan yang sudah terjalin ini nggak putus, termasuk juga dengan viewers kita, juga penonton setia kita. Kita di sini ada memberikan peluang pertanyaan. Jadi teman-teman yang nonton channel kita di sini. Untuk khusus Bang Rizky Maulizar dulu ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari ulasan-ulasan beliau ini yang belum terjawab atau belum bertanya. Kita menyediakan ruang untuk bertanya nih Bang. Untuk buat teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di langsung di komentar DE Podcast. Nanti insya Allah akan terjawab secara langsung. Dan kita ada buat sedikit kasih inilah Bang reward. Untuk 5 pertanyaan yang terjawab, kita kasih reward Rp100.000 untuk 5 pertanyaan. Dan 10 pertanyaan yang secara umum kita kasih reward sekitar Rp50.000. Oke, teman-teman, Beyond the Limits.